Alkisah di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang pangeran muda bernama Erik. Pangeran Erik dikenal bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya. Sejak kecil, Erik suka mendengarkan cerita dari rakyatnya, memperhatikan alam, dan belajar dari apa yang dia lihat. Semua orang di kerajaan menyayanginya karena sikapnya yang ramah dan penuh perhatian. Suatu hari, raja memanggil Erik ke ruang tahta. Erik, sudah saatnya kamu belajar lebih banyak tentang memimpin. Aku ingin kamu pergi ke desa-desa untuk bertemu rakyat kita. Dengarkan keluhan mereka dan cari solusi yang terbaik. Erik merasa sangat bersemangat. Ia ingin membantu rakyatnya dan belajar lebih banyak. Dengan kuda kesayangannya, Erik berangkat ke desa pertama yang terletak di kaki gunung. Di sana dia bertemu dengan petani yang sedang bekerja keras di ladang. Pangeran Erik, kami kesulitan mendapatkan air untuk ladang kami. Setiap musim kemarau, sungai di desa kami mengering dan tanaman kami mati, kata seorang petani dengan wajah sedih. Pangeran Erik mengamati sungai yang kecil dan mulai berpikir, aku akan mencari cara agar air bisa sampai ke desa ini sepanjang tahun. Setelah berkeliling, Erik melihat bahwa di dekat hutan ada mata air yang mengalir deras. Kita bisa membuat saluran air dari mata air di hutan ini menuju ke ladang kalian. Dengan bantuan penduduk, mereka membuat saluran air sederhana dan desa itu pun tidak lagi kekurangan air. Setelah menyelesaikan masalah di desa pertama, Erik melanjutkan perjalanannya ke desa berikutnya. Di sana, ia bertemu dengan nelayan di tepi pantai. Pangeran Erik, kami sudah jarang mendapatkan ikan. Laut ini sepertinya semakin sedikit hasil tangkapannya, kata seorang nelayan tua. Kembali, Erik pun memikirkan masalah itu. Ia mengamati laut dan berbicara dengan orang-orang yang tinggal di dekat pantai. Mungkin kita perlu merawat laut ini dengan lebih baik, kata Erik. Dia mengusulkan agar para nelayan menangkap ikan hanya pada waktu tertentu, memberi waktu bagi para ikan-ikan untuk berkembang biak. Para nelayan setuju, dan setelah beberapa bulan, hasil tangkapan mereka kembali melimpah. Pangeran Erik terus berkeliling kerajaan, mendengarkan setiap masalah yang ditemuinya. Namun, yang membuatnya dihormati adalah caranya menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Ia tidak hanya memerintah, tetapi juga mendengarkan rakyat dan bekerja bersama mereka. Ketika Erik kembali ke istana raja, raja pun sangat bangga kepadanya. Kamu telah memimpin dengan bijaksana, Erik. Rakyatmu menyayangimu karena kamu mendengarkan mereka dan mencari solusi dengan adil. Kemudian Pangeran Erik tersenyum. Aku belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi perintah,
tetapi tentang mendengarkan, memahami, dan bekerja sama. Itulah cara terbaik untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan kerajaan kita. Sejak saat itu, Pangeran Erik dikenal sebagai pangeran yang tidak hanya bijaksana, tetapi juga penuh kasih sayang. Setiap orang di kerajaan merasa bahagia dan terlindungi di bawah kepemimpinannya. Nah, adik-adik, demikianlah dongeng tentang Pangeran Erik hari ini. Semoga dapat menginspirasi kalian supaya dapat menjadi pribadi yang bijaksana dan selalu menemukan solusi dengan cara yang adil. Nah, jika kalian menyukai dongeng anak hari ini, jangan lupa ya bantu kami dalam like, komen, share, juga subscribe, dan nyalakan tanda lonceng supaya kalian tetap dapat mendengarkan kisah-kisah inspiratif yang lainnya. Sampai jumpa lagi dalam keadaan yang sehat dan penuh semangat. Dadah!